Nah, suasana penginapannya seperti ini, tersembunyi di batu-batu besar gitu ya, belakangnya ada batu besar gitu. Halo teman-teman, ini pengalaman jalan-jalan ya, beda dengan topik-topik sebelumnya. Ini jalan-jalan, tapi nanti kita ngobrolin hotel yang unik atau penginapan. 2017 saya jalan-jalan ke Timur Tengah. Sempat mampir ke negara Yordania. Yordania ini kalau wisata paling terkenal adalah Petra, iya, batu yang diukir menjadi kota atau kota yang diukir di dalam batu-batu gitu ya. Luas sekali kawasannya dan unik. Mungkin tidak banyak di dunia, mungkin hanya ada 1 atau 2 tempat yang seperti ini. Nah, walaupun Petra menarik, tapi 1 jam nyetir mobil dari Petra itu ada penginapan yang menarik. Kenapa menariknya? Karena terletak di gurun pasir, di tengah-tengah gurun pasir, teman-teman. Jadi penginapannya di tengah-tengah gurun pasir. Kalau di situ namanya wadi. Penginapannya namanya Wadi Rum Night Luxury Camp. Jadi Wadi Rum Night Luxury Camp ini, jadi kami landing di sampai pertama masuk di kota Aman, ibu kota negara Yordania. Terus menghabiskan waktu siangnya sampai sore kita city tour sendiri, naik taksi gitu ya, muter-muter di kota Aman. Ada Colosseum, ada kuil Hercules, kemudian kita juga jalan-jalan masuk ke gang-gangnya. Kita senang kalau ke negara lain tuh senang masuk ke gang-gangnya, kita lihat penduduknya tuh tinggalnya kayak apa sih. Nah, terus malamnya kita menginap di Aman. Besok paginya kita ke bandara, kemudian sewa mobil, kita setir mobil ke Jeras. Ini kota tua di utara Aman. Panas teman-teman, dijamin mateng 46 derajat Celcius. Benar-benar panas teman-teman, karena waktu itu musim panas di Timur Tengah ya, jelas lah, udah pasti panas tambah panas. Nah, Wadi Rum ini letaknya di ujung selatan negara Yordania, sementara Aman itu di utara ya. Jadi kita melintasi negara Yordania, naik mobil 4 jam, setir mobil sekitar 300 km lah, lebih. Nah, SIM kita teman-teman laku di sini, tapi ya harus bikin SIM internasional dulu. Kalau di Indonesia bikinnya kan di Cawang, Jakarta sana ya. Dari bandara sampai Wadi Rum itu unik teman-teman. Jalannya kayak jalan tol gitu. Tapi di kiri kanan itu banyak pecahan-pecahan ban. Kayaknya ini mungkin generasi mungkin itu kayaknya mungkin banyak ban-ban yang meletus karena terlalu panas. Makanya kita juga nggak berani ngebut. Apalagi kan walaupun itu mirip tol, tapi kiri kanan itu kadang ada kota-kota kecil, desa-desa kecil. Dan ada polisi tidur yang tinggi-tinggi gitu juga. Jadi nggak bisa ngebut. Nah, kami nggak bisa teman-teman. Nyetir langsung bawa mobil ke penginapannya itu nggak bisa. Karena kan di tengah-tengah wadi, mobil sedan kalau di tengah gurun pasir ya amblas teman-teman. Jadi kita masuk ke area gurun itu, bayar 1 mobil 5 Jordan dinar, kira-kira 100.000 rupiah lah teman-teman. Terus lurus kira-kira 6 km. Nah, sebelah kanan ada tempat parkir. Nah, semua pada parkir di situ. Dari tempat parkir ke penginapan itu ada mobil gratis milik penduduk-penduduk suku Baduin, suku setempat lokal, untuk membawa kita ke penginapan. Gratis teman-teman, benar-benar gratis. Tapi ya ditawarin juga, Pak mau jalan-jalan nggak sore ini? Pak besok pagi mau jalan-jalan nggak? Sekitar penginapan, nanti kami anterin deh. Intinya kurang lebih seperti itu. Ya kami sih oke-oke aja, karena kami melihat ya kan ngarisin lah ya, kasih bisnis penduduk lokal. Dan nggak mungkin juga kan teman-teman di tengah gurun pasir jalan kaki, ya nggak mungkin, pasti pakai mobil lah.
Jadi kalau jalan kaki di gurun pasir ya sampai ke hotel bisa kering semua, kering kerontang. Dari tempat parkir mungkin sekitar 15 menit teman-teman ngelewatin gurun-gurun pasir gitu. Oh iya teman-teman, Wadi Rum ini unik karena sering jadi tempat syuting film-film bertema luar angkasa. Karena pemandangannya konon mirip planet Mars, banyak batu-batu, pasir-pasirnya merah. Nggak tahu teman-teman, saya juga nggak pernah keluar angkasa, nggak pernah ke Mars. Cuman ini katanya. Nah, di tengah gurun pasir kita juga melihat beberapa onta jalan kaki gitu ya. Tapi nggak paham, saya nggak ngerti juga. Ini onta ternak atau onta liar ya? Kalau onta liar, ya masa di gurun pasir mereka makan apa ya? Kayaknya juga nggak ada rumput, kering semua. Tapi kebalikannya, kalau ternak, saya juga nggak lihat ada orang di gurun pasir seluas ini. Terus ini ternak siapa ini? Onta-onta ini. Jadi saya juga nggak paham tuh, ontanya onta ternak atau onta liar ya. Nah, suasana penginapannya seperti ini, tersembunyi di batu-batu besar gitu ya, belakangnya ada batu besar gitu. Dan uniknya lagi, balon-balon ini terbuat dari plastik, dipompa 24 jam dengan mesin-mesin pompa udara seperti kalau di mall-mall di Indonesia itu yang untuk pompa mainan anak-anak yang di mall-mall itu. Ini atapnya bening teman-teman. Jadi kalau malam kita bisa lihat langit dengan bintang-bintangnya, meteornya. Tapi ya walaupun terbuat dari plastik sederhana seperti ini, di dalamnya, di dalam balonnya itu sendiri ada kamar mandinya loh. Dan pakai AC. Jadi benar-benar nyaman untuk tempat tinggal. Nah, genset untuk AC-nya ini ada di bagian belakang dari balon-balon ini. Dan gensetnya juga nggak genset berisik, genset yang silent gitu. Supaya balon ini nggak kempes ketika pintu kamar dibuka, ada sejenis pintu, 2 set. Jadi 2 pintu berdekatan gitu. Dan itu tidak boleh dibuka bersamaan. Karena kalau dibuka bersamaan, kempes, udaranya keluar semua. Jadi kalau kita masuk dari pintu pertama, kemudian kita buka pintu pertama, nah pintu kedua harus tertutup loh. Nah kemudian setelah kita menutup pintu pertama, baru kita boleh membuka pintu kedua. Antara pintu pertama dengan pintu kedua itu kayak tempat sepatu gitu, tempat sandal-sandal taruh di situ. Di penginapan ini ada 2 macam penginapan. Ada yang model balon seperti ini, dan ada yang model tenda suku Baduin, suku setempat, yang hitam putih ini. Untuk yang balon, yang model balon ini semalam 2,5 juta. Untuk sekeluarga, saya, istri, 2 anak waktu itu. Nggak tahu sekarang berapa loh ya. Saya ordernya waktu itu di Agoda. Ini sudah include makan malam dan makan pagi. Lah iyalah kalau nggak include memang mau beli di mana makan malam? Di tengah gurun pasir. Masa kita mau ke kantin atau mau nunggu tukang bakso lewat ya? Kayaknya nggak mungkin ya. Dan kalau malam kita bisa ke lapangan, melihat bintang, duduk-duduk, terus dikasih shisha gratis. Ada rasa stroberi, rasa apa gitu ya. Penginapan ini teman-teman selalu buka musim panas maupun musim dingin. Dan tidak ada bangunan permanen di penginapan ini. Semua terbuat dari bahan-bahan yang bisa dicopot lagi. Nggak ada yang di semen-semen gitu, nggak ada. Ada sekitar 20-an balon. Saya nggak ngitung pasti tapi kurang lebih ya 20 balon. Sempat mikir juga, berapa ya investasi seperti ini? Mahal nggak ya? 1 miliar? Nggak mungkin ya, pasti lebih itu. Mungkin ya 5-10 miliar kali ya. Tanah di luar tanah loh ya. Tapi kan tanahnya mungkin generasi mungkin nih. Mungkin kerjasama dengan pemerintah setempat. Ya kan? Seperti kalau di Indonesia kan kalau kita bikin tempat wisata kerjasama dengan perhutani kan bagi hasil, nggak harus beli tanahnya perhutani gitu, enggak kan bisa bagi hasil. Mungkin ini juga modelnya seperti itu. Udah sempet sih saya coba-coba googling, cari-cari di Amazon balon seperti ini harganya berapa, tapi nggak ketemu. Saya tuh kalau ngelihat yang unik-unik seperti itu pengen ngitung ROI-nya dia berapa sih, return on investment-nya dia berapa, payback period balik modalnya berapa lama. Siapa tahu kalau kita buat di Indonesia ya mirip-mirip lah, nggak di tengah gurun pasir, mungkin di tengah hutan atau di pinggir pantai, mungkin ya kan. Atau malah Indonesia kan kelebihannya gunung berapi, volcano ya kan. Kita cari gunung berapi yang aktif, ya jangan terlalu dekat, agak jauh loh. Contohnya Merapi di Jogja gitu ya.
Nah, ketika gunung berapi itu aktif itu kan sering lihat merah di puncak gunungnya itu. Kan seru juga tuh kalau ngelihat itu ya malam-malam. Mungkin ya banyak turis-turis yang tertarik juga. Unik, Indonesia uniknya kan volcano itu, gunung berapi. Tapi nggak tahu ya, gunung berapi kan problemnya satu, hujan. Sering hujan ya di daerah pegunungan, di daerah tinggi. Nah, atau teman-teman ada yang punya ide, bagusnya kayak apa ya hotel seperti ini kalau di Indonesia ya? Nah, kami di sini cuma nginep semalam karena mahal ya, dan cuma pengen ngerasain kayak apa sih tidur di tengah gurun pasir, di dalam balon, seperti ini. Besok paginya kita setelah breakfast, makan pagi, terus dia jemput oleh drivernya yang nganterin kita ke hotel ini kemarin dari tempat parkir. Kita keliling wadinya unik teman-teman, bener seperti di planet Mars. Katanya, kan saya juga belum pernah ke planet Mars, cuma ngeliat dari film-film doang. Padahal filmnya syutingnya di sini ya teman-teman, ya sama aja. Bisa main snowboarding, anak saya senang sekali. Tapi saya nggak bisa, macet snowboardingnya kalau saya yang naikin. Dan juga visit ke gua-gua gitu ya, dinding-dinding dinding-dinding gunung yang ada gambar-gambar peninggalan manusia prasejarah. Sempat juga duduk-duduk di gua-gua gitu ya, tuh oasis juga, lihat-lihat orang pada ngumpul-ngumpul di oasis. Nah, baru kemudian kita balik ke tempat parkir. Dari tempat parkir kita lanjut setir mobil ke Petra, sekitar 100 kilometeran, 1,5 jam. Petra ini kan salah satu wishlist saya teman-teman, jadi saya pengen benar-benar ke situ. Nah, ketika jalan-jalan saya senang teman-teman mampir ke hotel-hotel yang unik seperti ini dan berpikir kira-kira kalau hotel seperti ini dibuat di Indonesia, laku nggak ya? Menurut teman-teman laku nggak? Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.